Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Huwaida, NIM 119400045 dari kelas Sistem Komunikasi RA. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator pada penjelasan mengenai review jurnal yang telah kami buat dengan judul Channel Coding dalam Sistem Komunikasi. Next. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pada tahun 1948, dasar teoritis komunikasi digital diterapkan oleh Claude Shannon dalam makalahnya yang berjudul Matematika Teori Komunikasi. Makalah Shannon disambut dengan pujian langsung dan antusias. Mungkin tanggapan inilah yang memberanikan Shannon untuk mengubah judul makalah klasiknya menjadi Teori Matematika Komunikasi. Ketika dicetak ulang kemudian dalam sebuah buku yang ditulis bersama dengan Warren Weaver. Komunikasi pada dasarnya merupakan proses untuk menyampaikan pesan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Komunikasi yang dikehendaki berupa data atau bit informasi yang dikirim sama dengan data atau bit informasi yang diterima. Dalam bit informasi memiliki kemungkinan terjadinya error. Cara memperbaiki error tersebut yaitu dengan menggunakan convolutional kode yang merupakan salah satu kode yang dapat mendeteksi dan mengkoreksi error secara otomatis. Pengkoreksian error ini lebih ditujukan pada sistem komunikasi digital di mana informasi yang diolah dalam bentuk bit ini akan dikirimkan melalui suatu kanal. Yang kedua ini adalah tinjauan pustaka atau apa saja yang terdapat di dalam channel kode tersebut. Yang pertama itu adalah spread spectrum. Spread spektrum atau spektrum tersebar adalah teknik memancarkan sinyal pada pita frekuensi yang jauh lebih besar atau lebih lebar dari pita frekuensi yang dibutuhkan pada saat transmisi standar. Direct sequence merupakan suatu teknik spektrum yang tersebar di mana pita frekuensi diperlebar dengan cara menambah kecepatan bit data. Hal ini dilakukan dengan mengkalikan tiap-tiap bit data dengan sejumlah sub-bit yang dinamai chips. Jika diasumsikan pada 10 bit chips, maka tiap bit dari sinyal asli akan dikalikan dengan 10 bit chips. Hasil dari proses ini akan meningkatkan kecepatan 10 kali lipat data asli. Dengan meningkatnya kecepatan data ini, maka pita frekuensi akan meningkat 10 kali lipat juga. Yang kedua adalah kode division multiple access atau yang biasa kita kenal dengan CDMA. Merupakan suatu teknik modulasi dan akses jamak berdasarkan teknik spread spectrum direct sequence di mana pengiriman sinyal menduduki lebar pita frekuensi melebihi spektrum minimal yang dibutuhkan. Teknik ini merupakan teknik tersebar pada awalnya yang digunakan untuk kebutuhan militer karena memiliki kelebihan mampu mengatasi jamming dengan baik. Lalu ada kanal AWGN. Untuk sebuah sistem komunikasi yang ideal, kanal hanya akan mendapatkan draw berupa additive white Gaussian noise. Istilah additive ini berarti bahwa draw tersebut ditambahkan di atas sinyal yang cenderung menyembunyikan atau menghalangi sinyal sehingga akan mengurangi kemampuan penerima untuk menentukan simbol yang benar serta mengatasi dan membatasi rate transmisi informasi. Kanal AWGN ini mempunyai kerapatan spektral yang datar atau flat spectral density pada ranah frekuensi yang lebar. Dalam sistem komunikasi kanal AWGN adalah suatu kanal di mana informasi diberi gangguan berupa penambahan linear dari draw putih dengan kerapatan spektrum yang konstan dan distribusi Gaussian dari simple noise. Lalu yang keempat ini adalah Rayleigh fading. Merupakan fenomena terjadinya variasi amplitudo dan fasa relatif pada satu atau lebih komponen frekuensi sinyal yang diterima yang disebabkan oleh perubahan karakteristik jalur propagasi. Sebuah sinyal dapat berjalan dari pemancar ke penerima melewati medium dengan banyak pemantulan. Fenomena ini disebut sebagai multipath propagation atau banyak jalur pada
propagasi. Efek ini dapat menyebabkan fluktuasi pada amplitudo, fasa, dan sudut datang sinyal terima dan disebut pula multipath fading. Lalu pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Melinta Vicentia Citepo. Kepada Melinta dipersilahkan. Selanjutnya ada pengkodean kanal. Channel coding dijalankan dengan cara efektif menambah bit-bit rendunan ke dalam aliran pengiriman informasi. Penambahan bit-bit ini akan memungkinkan pendeteksian dan pengkoresian kesalahan bit pada aliran penerimaan data serta menjadikan transmisi informasi menjadi lebih handal. Pengkodean kanal yang mampu mendeteksi kesalahan disebut error detection codes. Sedangkan pengkodean kanal yang mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan disebut error correction codes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stefania. Yang selanjutnya ada modulasi QPSK. Fungsi dari modulator adalah untuk memodulasikan sinyal informasi dengan sinyal pembawa yang memiliki frekuensi lebih tinggi daripada frekuensi sinyal baseband. QPSK atau kuadrat PSK adalah bentuk dari modulasi digital selubung konstan termodulasi sudut. QPSK merupakan teknik pengkodean MRI di mana M sama dengan 4, karenanya dinamakan quaternary yang berarti 4. MRI adalah suatu bentuk turunan dari kata binary. M berarti digit yang mewakili banyaknya kondisi yang mungkin. Dalam QPSK ada 4 fase keluaran yang berbeda. Maka harus ada 4 kondisi masukan yang berbeda. Karena masukan digital ke modulator QPSK adalah sinyal binar dasar 2. Maka untuk menghasilkan 4 kondisi masukan yang berbeda harus dipakai bit masukan lebih dari 1 bit tunggal. Menggunakan 2 bit ada 4 kondisi yang mungkin 00, 01, 10, dan 11. Selanjutnya ada Hamming kode. Kode Hamming diperoleh dari hasil perkalian antara bit stream dengan generator matriks kode Hamming. Generator matriks kode Hamming yang dipilih adalah generator Hamming yang sistematik. Kode Hamming ini disimpan dalam array 2 dimensi. Pengkodean kode Hamming dilakukan dengan cara menghitung sindrom yang dihasilkan dengan cara mengalihkan bit kode Hamming yang diterima dengan matriks cek parity yang disesuaikan dengan generator Hamming yang digunakan pada posisi penerima. Kemudian ada MATLAB. MATLAB merupakan sebuah software yang secara sederhana dapat dianalogikan sebagai sebuah kalkulator yang kompleks. MATLAB dapat melakukan operasi sederhana matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. MATLAB juga dapat menangani bilangan kompleks, akar dan pangkat, logaritma, trigonometri, serta dapat diprogram. Artinya, dapat mengerjakan fungsi tertentu, menginputkan dan mengoutputkan data, menjalankan dan menyimpan sederetan perintah untuk menjalankan dan menyimpan sederetan perintah untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Yang kemudian ada program Hamming kode dengan MATLAB yang akan dijelaskan oleh teman saya, Melinta. Selanjutnya ada percobaan dengan kode Hamming dengan MATLAB, di mana dapat kita lihat di simulasi Hamming kode dengan MATLAB itu N sama dengan 7, di mana N adalah panjang code word dari Hamming code, K sama dengan 4, yang K merupakan panjang pesan dari Hamming code, M sama dengan N kurang K, M sendiri merupakan nilai dari basis pada parity check, serta H merupakan parity check untuk Hamming code. G sama dengan matriks generator untuk Hamming code. Untuk hasilnya dapat kita lihat dari percobaan matriks parity dan matriks generator dapat dilihat dari source code dengan menggunakan N sama dengan panjang code word dari Hamming, K panjang pesan dari Hamming code, M nilai dari basis parity check, H merupakan parity check untuk Hamming code, dan G merupakan matriks generator untuk Hamming code. Dari percobaan di atas dapat diperoleh hasil seperti matriks di bawah ini, di mana H atau parity check-nya terdiri dari 7 kolom dan 3 baris.
dan matriks generatornya terdiri dari 7 kolom dan 4 baris. Lanjut. Serta pada simulasi ini, pada simulasi kedua di mana tadi dalam kurung siku H, G, N, K sama dengan Hamgen dalam kurung 3, dapat kita lihat bahwa hasilnya yaitu pada simulasi ini kita dapat melihat nilai dari N dan K yaitu secara langsung yaitu 7 dan 4. Seperti yang di bawah matriksnya itu. Next, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari percobaan di atas yaitu yang pertama pada channel coding besar kemungkinan terdapat error. Yang kedua yaitu kode Hamming dapat mendeteksi dan mengoreksi error. Yang ketiga yaitu kode Hamming diperoleh dari hasil perkalian antara bit stream dengan generator matriks atau kode Hamming. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami atas penjelasan channel coding pada sistem komunikasi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi.